رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pemirsa sekalian, untuk sore hari ini Budak Buletin Kafah kita mengangkat topik merdeka yang sebenarnya. Tapi sebelum itu saya aturkan sapaan terbaik pada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ini masih dalam suasana momen kemerdekaan ya pemirsa sekalian, yang mana kita semua tidak pungkiri bahwa bangsa ini, negeri kita telah terbebas dari penjajahan fisik pada tahun 45 seiring dengan proklamasi kemerdekaan dari para pejuang kemerdekaan ketika itu. Dan banyak kalangan kemudian melakukan evaluasi berkelanjutan, mencermati bagaimana kemerdekaan ini berjalan, dan tentu di situ kemudian terdapat beberapa hal yang perlu untuk terus ditingkatkan dari sisi kemerdekaan kita. Dalam rangka itulah kemudian kita selenggarakan Budak Buletin Kafah kali ini untuk terus mencoba menggali lebih dalam format kemerdekaan seperti apakah kemudian yang ingin kita capai di ujung dari perjalanan negeri ini, lebih jauh lagi di ujung perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia secara umum. Baik pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Syaifuddin Zuhri, SPD, Hafizahullah Ta'ala, bersama kita. Terlebih dahulu saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Syaifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Pemirsa sekalian, insya Allah beliau telah siap ya untuk kemudian berbagi dengan kita seputar topik merdeka yang sebenarnya di kesempatan sore hari ini. Baik pemirsa sekalian, untuk memberikan kelapangan, keluangan kepada beliau menyampaikan pemaparan dan ulasannya, kami langsung aturkan saja kepada beliau. Falyatafadhal mashkura. Ya, terima kasih kepada Ustaz Arfi atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ila siratil azizil hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sallallahu karim. Para pemirsa Suara Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang cukup cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam Budak Buletin Kafah yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat sebuah topik atau sebuah judul merdeka yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kedua tadinya salawat dan salam tak lupa marilah kita juga sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, suri dan terbaik yang wajib kita ikuti jejak langkahnya dalam setiap langkah kehidupan kita, baik secara individu, secara keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
dalam setiap aktivitas kehidupan kita, maka tentu kiranya kita akan berupaya optimal maksimal dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga kita termasuk dari umatnya yang telah berjamaah menjadi bagian dari umat yang diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak asing dan tidak kemudian pastilah kemudian kita biasa anjir negeri khususnya di Nusantara ini beberapa saat yang lalu, ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu, ya, hari Selasa yang lalu, konon ceritanya kemudian kita memperingati atau merayakan ya, 76 tahun kemerdekaan yang kemudian disebut dengan kemerdekaan dari penjajahan, ya. Konon ceritanya itu 350 tahun dijajah oleh Belanda gitu ya. Kemudian dilanjutkan beberapa tahun kemudian Jepang juga berkuasa, ya. Yang kemudian pada akhirnya kemudian bangsa Indonesia ini mengikrarkan diri atau memproklamirkan diri atau memproklamasikan yang kemudian disebut atau dikenal dengan proklamasi 17 Agustus yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Itu kemudian disebut dengan hari kemerdekaan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalau kemudian kita melihat fakta yang terjadi, betulkah kemudian kemerdekaan yang dimaksud dengan penjajahan dari penjajahan tadi itu adalah sudah betul-betul terwujud, sudah betul-betul kemudian tercapai. Jadi kalau kemudian dulu kita atau masih ingat di benak kita ya, di dalam pembukaan ya, di dalam pembukaan UUD 45 katanya ya, di antaranya adalah membebaskan dari ada di alinea pertama itu ya, kebebasan. Di antaranya adalah kemerdekaan dari penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan katanya. Apakah memang demikian? Apakah memang kemudian penjajahan di atas dunia khususnya di bumi pertiwi ini, bumi kita ini, di Nusantara ini, apakah betul-betul kemudian itu sudah dihapuskan atau justru kemudian semakin ada penjajahan kayak bagi yang seperti itu oleh saudara moderator? Apakah demikian? Coba kalau kemudian sedikit kita tengok, kita lihat, bukankah kemudian hari ini eksploitasi atas sumber daya alam khususnya di kita itu luar biasa marak atau banyak, khususnya di luar Jawa. Tambang, eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa kan. Mirisnya banyak itu bukan kemudian itu dikelola atau dieksploitasi oleh negeri sendiri, bukan kemudian dikelola oleh bangsa sendiri, namun sebaliknya. Kita bisa lihat atau kita bisa searching atau kita bisa cari mayoritas atau kemudian bahkan hampir dikatakan perusahaan-perusahaan atau korporasi asing itu mendominasi. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan yang kategorinya adalah badan usaha milik negara itu rasanya minim atau bahkan besar. Kalau beberapa tahun yang lalu ini saya update lagi, itu Pertamina saja itu hanya 14%. Jadi pernah ada data seperti itu beberapa tahun yang lalu, apalagi sekarang mungkin datanya bisa lebih sedikit ya. Dan lain sebagainya. Nah, di samping itu pula kita bisa melihat
kemudian tadi bebas dari penjajahan, hari ini rakyat kita atau masyarakat kita itu masih dibebani begitu banyak pajak, retribusi apalah istilahnya retribusi ya, kalau daerah itu namanya retribusi, tapi secara umum adalah pajak. Kita mau beli makanan di toko pasti ada PPN-nya. Kita mau belanja di supermarket pasti ada PPN-nya. Bahkan apa yang kita duduki atau apa yang kita tinggali ini ada pajaknya, namanya pajak bumi dan bangunan. Ya. Makanya kemudian kata orang mulai dari parkir, mulai dari buang air saja ada pajaknya. Ini menunjukkan bahwa diantaranya masyarakat ini masih terbebani dengan pajak yang dari sepertinya semakin. Belum lagi tadi itu bahwa kekayaan alam tadi itu belum terasa atau belum dirasakan secara real, jadi masyarakat dengan kesejahteraannya. Bahkan sebaliknya, sebagian besar itu saya katakan tadi dia dikuasai oleh pihak asing atau korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan raksasa, atau kemudian disebut sebagai dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki yang berkuasa ini sebagai memang ada jalan sulit ini kafah kembali menjadi subjektif, seolah kita ini sedang meninggalkan penjajahan secara fisik 1745 itu, kemudian dijajah dengan penjajahan non fisik, bukan secara fisik. Kalau dulu mulai dari hutang luar negeri, mulai dari macam-macam ya, cengkraman luar negeri, cengkraman asing, penjajahan bentuknya non fisik ini rasanya semakin cengkram kuat. Cengkram kuat. Oleh karena itu, makanya tadi dikutip bahwa kita ini sekarang disiksa dengan oleh bangsa sendiri, bukan bangsa asing lagi. Maka istilahnya ada tadi itu londo putih dan londo ireng, ya, istilah Jawanya itu ya. Kalau londo putih atau bangsa Belanda pada saat itu jelas musuhnya. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah itu, memang betul mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Tetapi sekarang kita bisa boleh dikatakan agak sulit, bahkan kesulitan. Karena apa? Yang dilawan adalah bangsa sendiri atau londo ireng dan mau melawan itu ya. Kadang kalau itu bagian dari keluarga kita atau bahkan saudara kita. Baik, para pemirsa, suara sekian yang dirahmati Allah. Lantas, apa sih sebenarnya kata merdeka itu? Kalau kemudian kita kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu adalah bebas. Bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari cengkraman asing, bebas dari segala belenggu, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Merdeka itu betul-betul dia akan bergerak atau akan berbuat sesuai dengan kehendaknya dia sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, tanpa ada intervensi dari satu kelompok tertentu, tanpa ada intervensi dari satu kepentingan tertentu, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Itu namanya kemudian bebas dari cengkraman. Itu kalau kemudian kita ambil makna yang betul-betul bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, bebas dari segala macam intervensi. Ini kemudian kalau kita merujuk makna kata merdeka secara dengan demikian tentu makna merdeka
Makna merdeka mestinya adalah ketika seseorang, kalau dalam konteks kita, mestinya bangsa ini dia berkehendak tidak dalam tekanan oleh bangsa. Dia berbuat, dia berdiri sendiri tanpa ada intervensi bangsa lain, tanpa ada intervensi sama manusia lainnya. Kemudian mereka, ketika bangsa ini merdeka, maka mereka punya keputusan sendiri, keputusan politik sendiri, tidak didikte atau tidak kemudian dikontrol oleh bangsa lain atau oleh individu tertentu. Tadi bahasa kita tadi tidak dikekang oleh oligarki tertentu, oligarki yang kemudian 1% menguasai 292. Tidak seperti itu. Mestinya begitu ketika makna merdeka yang menurut semesta. Oleh karena itu tentu makna merdeka yang seperti itu ya, adalah ketika kekayaan negeri ini, ketika potensi yang kita miliki ini sepenuhnya kita pergunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran negeri kita, untuk pengoptimalan segala potensi untuk negara. Ini ketika kemudian lagi-lagi para pemirsa mari kita coba lihat berkah kemudian kita tujuh penonton tadi kemudian bebas dari itu semua, bebas dari intervensi asing, bebas dari hutang luar negeri. Apakah kemudian dia bebas dari cengkraman oligarki? Apakah kemudian dia bebas berkehendak untuk menentukan nasib ini? Jadi pada Allah, mari kita berpikir, kita bisa mengambil kesimpulan dari itu. Nah, hadirin rahmatullah, lantas bagaimana sebenarnya misi kemerdekaan menurut Islam atau kemerdekaan Islam? Bagaimana kita ketahui bahwasanya syariat Islam ini diturunkan sebagai makna bagaimana kemudian dia membebaskan umat manusia ini dari penghambaan sesama manusia, dari penghambaan dari segala bentuk selain daripada Allah. Itu makna itu kemerdekaan menurut syariat. Ya, membebaskan diri dari penghambaan selain daripada Allah menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita pikir di dalam misinya, misi yang ditulis surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Najran, kepada ditulis dalam buku Kafah dikatakan antara isinya adalah amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibadi wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad. Intinya adalah bagaimana kemudian aku menyeru kalian, Islam ini menyerukan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia, menyuruh kepada Islam agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan kekuasaan. Dari sini tentu kita bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana bahwasanya misi Islam dalam rangka kemerdekaan berislam adalah bagaimana menjadikan seseorang hamba, menjadikan sebuah bangsa ini menghamba hanya kepada Allah, membebaskan diri dari penghambaan kepada selain manusia, membebaskan penghambaan ini dari segala bentuk selain daripada Allah. Oleh karena itu merdeka itu tentu bebas dari belenggu hukum buatannya buat manusia. Bebas, merdeka itu adalah
bebas dari belenggu aturan-aturan yang mengatur perilaku kehidupan manusia itu daripada yang dibuat oleh manusia. Syariat Islam juga diturunkan untuk memerdekakan umat secara bentuk. Yang kemudian hari ini kita bisa melihat manusia berupaya untuk membuat hukum sendiri. Manusia membuat aturan, membuat perundang-undangan. Bukan kemudian merujuk pada syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian merujuk kepada syariat Islam, tapi justru kemudian mereka kembali kepada doktrin demokrasi. Mereka kembali kepada doktrin pembuatan aturan atau kemudian yaitu sebagai kedaulatan di tangan rakyat, di tangan manusia. Padahal itu kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha tahu atas hari ini, esok. Sebetulnya yang kemudian dirujukan yang maha tahu. Bukan justru sebaliknya. Aturan itu bukan kemudian merujuk kepada manusia yang sangat terbatas, sangat kemudian lemah. Mungkin hari ini dia bisa tahu menyelesaikan masalahnya, sifatnya sedikit simpel, sederhana. Tetapi ketika dia buat hukum seperti itu, maka belum tentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini penting. Nah, oleh karena itu, pentingnya bebas ini juga merdeka ini adalah bebas dari hukum pembuatan manusia. Dan karena itu, hadirin rahimahullah, maka kalau kita melihat surat At-Taubah ayat 31 firman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka Bani Israil menjadi para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Jadi para pembuat hukum, para pembuat perundang-undangan atau undang-undang. Kalau dalam bahasa itu legislator, ya. Itu ibaratnya di dalam ayat ini adalah merupakan bagian dari kesembahan Allah. Kenapa? Mereka sudah mengakuisisi atau mengambil alih kehendak Allah, mengambil alih hak Allah di dalam rangka beribadah. Mereka kemudian membuat hukum yang kalaulah kemudian itu menguntungkan, tapi kalau tidak melihat hukum yang mereka buat, hukum yang perundang-undangan yang mereka buat, justru itu seringkali itu bersumber dari bahkan pesanan oligarki kita, pesanan korporasi, pesanan bangsa asing ataupun asing, ya. Ini yang teraskan berbeda. Sehingga kemudian setelah justru ketika pembuatan hukum, ketika pembuat aturan hukum ini menjadi dijadikan yang menjadi rujukannya adalah manusia, bukan Allah, maka yang terjadi adalah pembagian bukan kebebasan, bukan kemerdekaan yang hakiki tadi, tetapi justru mereka terkekang dengan manusia, terkekang dengan pesanan manusia, pesanan pihak-pihak tertentu. Dalam konteks global mereka didikte, mereka kemudian kontrol oleh para kapitalis. Mereka dipimpin, mereka dikendalikan oleh para oligarki tertentu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimahullah, para pemirsa suara sakinah rahimahullah, maka Islam membebaskan masyarakat dari semua penghambaan dari membuat hukum daripada hukum lahir dari Allah. Maka Islam memberikan hak membuat hukum itu semestinya hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Tentunya hukum itu hanya milik Allah. Membuat hukum itu adalah Allah. Maka kedaulatan hanya semata-mata di tangan syariah. Mengembalikan kedaulatan di tangan syariah itulah
dibebaskan dari penjara. Dengan begitu, maka semua manusia, semua kita semua hanya menghambakan diri hanya kepada Allah. Tunduk patuh taat kepada syariat Islam. Inilah sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki, bukan kemerdekaan yang tidak hakiki atau keluar daripada syariat. Oleh karena itu, maksudnya ketika manusia, ketika bangsa ini betul-betul kemudian jadikan kemerdekaan, betul-betul kemerdekaan yang hakiki, maka insya Allah kemerdekaan itu akan membuahkan hasil yang nyata, membuahkan hasil yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil 'azizil hamid. Alif lam ra, inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju dalam maha perkasa dan lagi surah Ibrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu dari firman ini terbukti ya, di dalam sirah, di dalam sejarah, di dalam Islam. Kemudian Islam ini mampu mengembalikan atau mampu kemudian menjalankan atau membawa umat ini dari kegelapan menjadi terang benderang, yaitu syariat Islam. Bagaimana tidak kemudian dulu masa jahiliyah, begitu masa-masa kebodohan, ya, begitu masa-masa yang terbelakang, kemudian ketika syariat Islam itu hadir, ketika Rasulullah Muhammad SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin daulah Islam di Madinah, itu maka berangsur-angsur kemudian Islam mampu kemudian membawa bangsa Arab khususnya ketika itu Jaziratul Arab ketika itu kemudian tersebar ke negeri yang lain. Ketika syariah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu diterapkan secara paripurna, maka sesungguhnya kesejahteraan, maka sesungguhnya kemerdekaan itu betul-betul terwujud atas bangsa-bangsa ini. Dan sekali lagi melihat sejarah bagaimana kemudian Islam menguasai sampai ke negeri Eropa di masa kejayaan ini. Islam sampai ke negeri-negeri Spanyol, Islam sampai ke negeri-negeri yang kala Rasulullah itu terjamah. Kita ingat menaklukkan Konstantinopel di zaman Nabi itu belum tersentuh sama sekali, hanya hadisnya saja. Dan hadis itu diyakini oleh para sahabat dan diyakini oleh para penerus dari sahabat sampai kemudian Muhammad al-Fatih mampu kemudian menaklukkan buah dari kemerdekaan dan syariat Islam ketika hukum Allah Subhanahu wa taala itu kemudian diwujudkan dalam pengaturan dan kehidupan, baik secara individu dan tentunya, baik kemudian pada keluarga, berbangsa dan bernegara untuk patuh syariat Islam, maka secara berkata pasti akan membawa. Dan tentu jika gembira kepada rakyat Rasulullah SAW, maka akan betul-betul terwujud. Islam akan menjadi rahmat untuk alam. Islam betul-betul akan membawa rahmat bagi alam. Apakah kemudian bagi orang Islam itu sendiri atau kemudian kata boleh itu sendiri akan pasti membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka hari ini kita harus mewujudkan kemerdekaan seperti yang telah disebutkan tadi, sepenuhnya patuh pada
Taala, melepaskan diri belenggu sistem kapitalisme, membebaskan diri dari kapitalisme global ataupun kemudian dari komunis ide turunannya, dan kemudian berupaya untuk menegakkan syariat Allah, syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Daulah al-khilafah al-rasyidah ala minhajul. Oh, ala bisawab. Kembalikan kepada Baik, Masya Allah, wa jazakallahu khairan kathiran kepada Al-Ustadz Syaifuddin Zuhri, hafizahullah ta'ala, atas pemaparan materinya yang Masya Allah, kita sama-sama telah mendengarnya ya pemirsa, betapa bernas, betapa padat, dan betapa komprehensif ulasan dari beliau di sore hari ini, yang lebih kurang kalau kita boleh sederhanakan, bahwasanya kemerdekaan yang telah kita capai, yang tentunya ini juga sebuah capaian yang luar biasa ya pemirsa sekalian, di tahun 45 di mana bumi kita, negeri Indonesia ini disirami oleh darah para syuhada ya, untuk memperjuangkan dari pembebasan negeri ini secara fisik, tapi bagaimanapun itu masih sebagian saja begitu ya pemirsa sekalian, dan kita perlu terus melanjutkan upaya pembebasan negeri ini, pemmerdekaan negeri ini, menuju seoptimal mungkin terbebas dari cengkeraman sesama hamba, menuju naungan Allah Subhanahu wa taala semata, dan tolak ukurnya itu semua adalah penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara komprehensif di segenap bidang kehidupan tanpa terkecuali. Mungkin itu sedikit yang bisa kita simpulkan secara ringkas dari pemaparan beliau tadi. Baik pemirsa Suara Sakinah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi tanya jawab para pemirsa sekalian. Bagi para pemirsa yang memiliki beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan diskusi di sore hari ini, kami persilakan baik melalui kolom chat ya ataupun melalui lisan secara langsung. Namun sebelum itu mungkin ini saya dahulukan pertanyaan lewat chat yang sudah masuk ini, Ustaz. Ada dari atas nama Alif, yang langsung mengechat melalui saya. Ini saya izin bacakan terlebih dahulu, Ustaz. Bagaimana menyadarkan masyarakat yang telah apatis, hanya memikirkan urusan perut terhadap kewajiban berjuang menerapkan syariah, gitu. Nah, sebagaimana tadi jenengan ulas gitu ya, bahwa tolak ukur kebebasan kita yang nantinya bisa terlihat itu adalah ketika syariah Islam ini kemudian bisa terlaksana. Yang itu tentunya perlu diperjuangkan. Bagaimana Ustaz menanggapi pertanyaan tersebut? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai realitas bangsa kita, khususnya masyarakat kita. Seringkali mereka hanya berpikir makan apa hari ini, berpikir kemudian saya harus hidup hari ini. Ini kenyataan. Ini masyarakat di kalangan, terutama di kalangan awam, meski juga tidak di kalangan awam itu juga demikian. Karena kita bisa melihat ya, korporasi asing pun masih berpikir, apakah hari ini saya masih bisa menguasai negeri ini? Ya. Jadi kita bisa lihat ternyata mereka juga punya berpikir untuk bagaimana masih tetap mengeksis untuk mencakram. Ini tentu bagian dari mereka masih seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan penyadaran itu, proses juga adalah kita mulai tataran kita berpikir melalui tataran berupaya untuk membangkitkan rasa berpikir rakyat, rasa berpikir manusia, rasa berpikir kita sebagai seorang hamba. Hamba ini, manusia ini dari mana? Manusia ini diciptakan siapa sih? Dan untuk apa sih? Dan mau kemana kita hidup? Kita tentu harus membangun itu. Karena itu bagian basic, ya, bagian basic dari manusia. Ketika kita sudah menyatakan bahwa saya hidup ini, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menciptakan
Allah lah kemudian memberikan aturan, bahkan menghidupi kita, bahkan kemudian memberi rezeki. Dan pada saat yang sama kemudian dia berpikir bahwa hidup ini untuk Allah, bukan hanya sekedar hidup untuk makan tadi itu istilahnya, bukan hanya sekedar kemudian pokoknya aku hari ini urip alhamdulillah gitu ya, kasarannya begitu ya, kasarannya begitu. Mengalihkan, berupaya membuat kemudian kita manusia itu berhidup, kita hidup untuk Allah. Dan ingat, setiap aktivitas kita akan kembali akan dipertanggung jawabkan. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Yang pertama. Kemudian setelah itu kemudian lantas kita berpikir bahwa kita ini untuk Allah, dan termasuk bahwa perilaku kehidupan kita ini tentu harus berasal atau bersumber dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala, bersumber dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, bersumber dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam. Kalau kemudian kita kembalikan kepada topik bahasan kita, apakah kemudian betul pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan syariat? Apakah betul kemudian kita tadi itu terbebas dari penjajahan hutang? Maka ini harus ada proses yang menyadarkan rakyat ini mudah, karena mereka tadi itu berpikirnya seringkali mereka berpikir hari ini makan apa, hari ini saya hidup apa tidak. Mereka memang tetap harus ada proses perubahan, proses kemudian membuat kemudian bangkit rasa berpikir dari mana untuk apa dan kemana, sehingga kemudian setelah itu melahirkan upaya-upaya memikir kita ini begini 100% kemudian jadi katakan 20% kemudian merdeka secara hati kita, bahkan sebaliknya. Sebenarnya masyarakat kita itu bisa kemudian berpikir, hanya kadang-kala kemudian mereka jadi sifatnya masa bodoh, apa itu masa bodoh. Nah ini maka harus kemudian kita secara fakta-fakta pun kita ajak mereka berpikir. Karena kalau tidak demikian, kalau hanya sekedar kalau doktrin saja itu kan tidak. Ya, mereka tidak bisa, harus kita ajak berpikir bahwa kondisi negeri kita ini sudah seperti kondisi banyak hal kita tunjukkan dari hal yang kemudian mereka bisa rasakan. Jadi kita singgung di dalam awal bagaimana kalau pajak merugikan implikasinya biasanya gara-gara akan naik. Memang kadang-kala rakyat itu tidak bisa merasakan secara langsung, tapi itu tetap bisa dirasakan kalau harga naik, kemudian BBM naik, kemudian biaya hidup ini semakin sulit. Contohnya apa? Kita bisa melihat sekarang ini dampak dari khususnya ya, kalau akhir-akhir ini dalam juga banyak lagu gitu ya, yang kemudian karena apa yang konsumennya juga karena ini menunjukkan daya beli masyarakat semakin menurun. Ya. Ini sekali lagi pendek kata, bagaimana kita mengatasi masalahnya apa tadi yang masa bodoh tadi. Ya, maka upaya kita adalah tetap memberikan penyadaran dari hal yang basic, kemudian tetap ada berikutnya. Kalau dalam bahasa keimanan berangkat dari akidahnya, berangkat dari akidah akliyah, berangkat dari pemikiran yang mendasar, agar kemudian akan terbangun fondasi kuat ketika memikirkan nilai. Ketika misalnya kemudian berpikir ekonomi bagaimana? Asasnya bagaimana? Ekonomi seperti apa, politiknya seperti apa, lebih spesifik lagi bagaimana anggota DPR. Sebenarnya rakyat kita itu kalau kemudian kita melihat perilaku para politikus sebenarnya bagaimana tidak ya, setelah korupsinya, setelah kemudian
bantuan bansos itu juga harus sebenarnya rakyat itu jengah juga menjadi tapi kadang-kadang apa istilahnya rakyat akhirnya berselah gitu, jadi menyerah gitu karena seolah mereka juga tidak punya daya kalau mau menggantungkan anggota wakil rakyatnya berebut sendiri kan, wakil rakyat berebut simpati, berebut empati, tapi bukan memberikan itu nyata. Berebut empati, berebut simpati rakyat, tapi tidak bersimpati kepada rakyat. Bagaimana tidak ya? Beberapa saat yang lalu kita bisa melihat berita sudah selesai menyebarkan papan nama atau papan reklame dan lain sebagainya. Kalau pemuda model itu, ya langkah lucunya kan dialokasikan kepada rakyat yang membutuhkan dan dananya kan tidak sedikit itu pasti. Itu waalaikumsalam. Baik, kami haturkan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Syaifuddin Zuhri hafizallahu taala atas respon terhadap pertanyaan pertama tadi dari saudara Alif ya, bahwa masyarakat yang apatis tidak dipungkiri memang ada dan mungkin jumlahnya juga tidak sedikit gitu ya. Tetapi bagi kita yang alhamdulillah telah Allah karuniakan kesadaran lebih terkait hal ini, maka tidak ada kata lain melainkan kita perlu terus melakukan upaya penyadaran di tengah masyarakat, dan penyadaran itu harus bermula dari ranah akidah atau pemikiran yang mendasar. Insya Allah lebih kurang seperti itu ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita membawa mereka pada taraf berpikir yang mungkin lebih dalam gitu ya, pada aspek yang mendasar kita hidup untuk apa segala macamnya, dengan tentunya dengan berbagai macam cara yang kiranya efektif untuk tersampai kepada masyarakat. Baik, pemirsa rahimakumullah, kami masih memberikan kesempatan bagi pemirsa sekalian yang kiranya hendak mengajukan pertanyaan atau diskusi. Mungkin satu pertanyaan lagi kami persilakan kalau ada dari pemirsa yang hadir. Apa dulu kalau ada? Atau kalau belum ada ini dari saya yang gesek. Ya. Mungkin ya ini saya berharap bisa mewakili saudara-saudara kita para pemirsa yang mungkin belum berkesempatan hadir nih Ustaz, di luaran sana. Mungkin ini sedikit klise Ustaz, cuma saya rasa ini cukup penting karena begini, umat atau masyarakat setidaknya di Indonesia itu kan kalau bicara peringatan kemerdekaan itu kan begitu menyambut dengan sukacita dan euforia seperti itu ya Ustaz. Hanya saja yang jadi poin pertanyaan di sini, mengapa masyarakat itu bisa timbul euforianya dengan sedemikian luar biasa, bahkan mereka juga mengeluarkan berbagai macam pengorbanan baik dari sisi harta, waktu, tenaga segala macamnya. Tetapi begitu sulit untuk kemudian berperan secara produktif gitu ya, mungkin terkait dengan hakikat kemerdekaan hakiki yang tadi itu. Jadi masyarakat itu seperti terjebak dalam euforia tadi. Nah, sementara untuk beralih kepada perjuangan melanjutkan kemerdekaan hingga sampai pada kemerdekaan yang hakiki atau yang sebenarnya tadi itu begitu minim. Mungkin kita masih melihat seperti itu. Itu kalau boleh dirunut, mungkin penyebabnya apa ya, Ustaz? Nah, coba dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih penyebabnya ketika masyarakat itu senantiasa atau seringkali kita melihat euforianya luar biasa. Kalau boleh saya katakan, ini sebagai bagian dari upaya pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah itu dikatakan pihak yang penjajah ya. Saya katakan ini upaya pihak penjajah untuk kemudian semakin mencengkramkan dari aspek pemikiran, dari aspek ide bahwa Anda ini sudah merdeka, tidak perlu berjuang lagi. Kira-kira begitu. Anda ini sudah merdeka, tidak perlu kemudian berbuat lebih, gitu ya. Atau berbuat
sampai usia merdeka. Kira-kira ini bagian dari jargon agar supaya kemudian memang masyarakat itu ya, sehingga apa yang terjadi, mereka tidak mau berpikir lebih untuk kemudian mengulik betulkah kemudian kita yang sudah merdeka terus itu lagi. Ya, jadi kalau boleh saya katakan apa yang menjadi kemudian mereka menjawab itu ya seperti itu, bahkan ya kita bisa melihat di sekitar kita pemasangan karena bagian dari apa ya senantiasa dijaga oleh pihak-pihak yang sudah saya katakan penjajah dalam tanda petik ya, penjajahan dikatakan londo ireng tadi itu ya, londo ireng tadi itu untuk menjaga itu agar supaya masyarakat ini tidak menyadari sebenarnya ini yang betul. Makanya tadi katakan sulitnya kita mengusir penjajah londo ireng tadi itu di sini. Kalau dulu jelas penjajahnya angkat senjata, tembak ya tembak. Dan sekarang tidak. Itulah maka mereka pastilah mempunyai agenda itu dengan berbagai macam agendanya. Ini penanaman nasionalisme lah, gitu. Penanaman ini bagian dari penghormatan terhadap pejuang ya dahulu. Sebenarnya dari aspek itu kan tidak ada masalah dari aspek dulu ada pejuang yang berjuang ya, yang berjuang untuk kemudian membebaskan ini dari tanda petik dari penjajahan asing, penjajahan Belanda tadi itu iya. Tetapi sekali lagi bahwa yang mereka yang jaga oleh penjajahan dan supaya negeri-negeri itu tetap terkungkung dalam hal seperti itu dan nasionalisme dalam kebanggaan terhadap kemerdekaan yang mereka dengan mereka sehingga mereka itu sudah mereka kan sering mengatakan kita bersyukur ini dulu penjajahan kita berdarah-darah kita sedang mensyukuri saja. Itu yang pemikiran yang sempit yang saat ini mereka dengan mudah ya melalui aturan, melalui undang-undang, melalui berbagai macam. Ini memang mereka dan ini secara faktual, secara fakta memang demikian. Kita juga melihat mereka diperintahkan, mereka disuruh, mereka kalau dalam bahasa yang lebih agak kasar terkopi dengan doktrin dengan doktrin dengan tidak seperti uang nggak perlu, apalagi diambil-ambil dengan tudingan terhadap pihak-pihak lain yang kemudian ini membebaskan ini dari hukuman kapitalisme kepada disebut radikal misalnya. Itu kali terjadi. Jadi kalau enggak nasionalis berarti dia radikalis ya. Dikotomi itu yang sering kali terjadi. Dan itu memang dia agenda penjajah londo ireng tadi itu dikatakan itu untuk kemudian masih mengungkum ya, mengekang yang dikatakan soal ya, Masya Allah. Insya Allah jadi lebih terang ya, Pak. Semoga ini juga turut mencerahkan para pemirsa yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir nantinya. Jadi demikian ya, ternyata persoalannya masih memang berkutat pada seputar pemikiran tadi ya. Bahwasanya ya mungkin alhamdulillah negeri kita ini sudah cukup tangguh lah untuk menghadapi penjajahan secara fisik gitu ya. Dan itu terbukti dengan terbebasnya kita dari londo putih tadi ya, atau penjajah fisik tadi. Cuma ternyata kita belum cukup tangguh ya untuk kemudian melawan tantangan penjajahan pemikiran. Jadi ini menjadi PR yang harus digarisbawahi ya teman-teman sekalian bagi kita semua untuk terus menguatkan sisi aspek fikriyah atau pemikiran kita khususnya dengan pemahaman Islam yang sahih, yang benar, yang mendalam, yang semoga insya Allah dengan itu kita bisa bertahan dan tentunya berjuang hingga Allah memberikan kemenangan. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi kami aturkan kepada Ustaz Syaifuddin Zuhri Hafizahullah Ta'ala atas kehadiran, kesempatan dan atas berkenannya kemudian beliau menyampaikan
pemaparannya. Kami aturkan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran, dan juga kepada para pemirsa sekalian kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran karena berkenan hadir ya menyimak materi kali ini. Semoga ini turut menjadi sumbangsih untuk kemudian mengatasi persoalan-persoalan umat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara, dan kami selaku host dari Nurhuda mohon pamit undur diri. Sebelum itu, mari kita bersama-sama akhiri forum kita di sore hari ini dengan alhamdulillah alamin, dan istighfar, astagfirullah, serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.